Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jawab seputar Ramadan. Cuman kita berikan sedikit mukaddimah sebelum kita membuka kesempatan tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab, ya. Baik. Mukaddimah yang pertama yang akan kita bahas adalah ma yubahu lis-shaim. Apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa. Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum, sahur sampai subuh. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum sampai jelas bagi kalian bahwa fajar sudah terbit. Fajar sudah terbit itu artinya adalah sudah masuk waktu subuh. Sehingga ketika ada orang yang makan, minum atau melakukan aktivitas pembatal puasa yang lainnya selama sebelum subuh, hukumnya diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan imsak? Imsak itu apa sih, Pak? Imsak ya. Imsak ini kan. Apa sih yang dimaksud dengan imsak? Imsak itu artinya puasa. Maka kalau ada orang teriak imsak, imsak, puasa, puasa, wis ngerti. Ini kan hari Ramadan ya, nanti mau puasa. Sehingga orang yang teriak imsak itu berarti dia ngajak berpuasa. Baik. Kalau ada pertanyaan, apakah ketika sahur harus berhenti 10 menit sebelum subuh? Kalau dikatakan harus, tidak harus. Tidak ada satupun ulama yang mengharuskan itu. Tidak ada satupun ulama yang mengharuskan berhenti 10 menit sebelum subuh. Allah halalkan 10 menit sebelum subuh ini untuk makan minum. Mau tanduk monggo, mau tambah minuman silahkan. Maka 10 menit sebelum subuh tidak harus berhenti dari makan minum. Dan tidak ada satupun ulama yang mengharuskan. Cuman apakah ini sunnah? Apakah ini sunnah? Jika yang dimaksud adalah dalam rangka untuk mengikuti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Zaid bin Thabit. Zaid bercerita, "Kunna natasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas tanya sama Zaid, "Kam baina sahurikum was subah?" Berapa jarak antara sahur kalian dengan subuh? Kemudian dijawab oleh Zaid, qadra khamsina ayah, kurang lebih 50 ayat. Ketika Zaid memberikan keterangan bahwasanya kurang lebih 50 ayat itu kalau diukur pakai waktu sekitar 10 menit. Orang membaca dengan agak cepat, itu sekitar 10 menit ya. Tergantung ya. Kalau bejo sing maca ya mungkin agak lama ya. Apalagi paijo. Tapi kalau yang membaca yang sudah terbiasa baca Quran 50 ayat itu kurang lebih 10 menit. Baik. Nah, dalam posisi ketika dia membaca 50 ayat 10 menit, apakah itu harus berhenti? Jawabannya tidak harus berhenti. Dan ulama beda pendapat dalam memahami hadis ini. Apakah yang dimaksud jarak antara berhenti sahur sampai dimulai sholat subuh?
ataukah yang dimaksud jarak antara berhenti sahur sampai azan subuh? Ada dua pendekatan dalam hal ini. Kalau itu maksudnya adalah jarak antara berhenti sahur sampai sholat subuh, berarti 10 menit itu jarak apa? Antara azan dan iqamah. Sehingga ketika jarak antara selesai sahur sampai azan sampai iqamah 10 menit, berarti sahurnya mepet azan. Nggih betul? Nggih. Saya ulang ya. Kita ulang di sini. Coba saya cantumkan teks hadisnya. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, kemudian di situ ada Zaid bin Thabit. Beliau bercerita tentang sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau bercerita, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kami melaksanakan salat. Qala Anas, kata Anas, qultu li Zaid, maka aku bertanya kepada Zaid. Berarti Anas ketika itu ikut enggak? Anas ikut enggak? Anas enggak ikut, tapi dapat cerita dari Zaid. Nah, Zaid ini ikut. Kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala, jawab Zaid, kurang lebih 50 ayat. Nah, ini kalau kemudian dipahami bahwasanya jarak antara sahur dan adzan itu maksudnya adzan di sini adalah iqamah, maka berarti jarak 10 menit itu antara adzan dan iqamah. Tapi kalau dipahami jarak antara sahur dan adzan 50 ayat itu adalah adzan subuh, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti 10 menit sebelum subuh. Baik. Maka orang ketika dia sahur, kemudian dia berhenti 10 menit sebelum subuh, dalam rangka mengikuti hadis ini, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Kalau dia berhenti sahur 10 menit sebelum subuh untuk mengikuti hadis ini, insya Allah masuk mengikuti sunnah. Sudah? Namun ini tidak keharusan. Artinya apakah setiap sahur harus berhenti segitu Pak? Tidak. Karena kejadian ini sifatnya sesekali, tidak menjelaskan rutinitas. Nabi SAW tidak rutin seperti ini, tapi dalam satu kesempatan diceritakan oleh Zaid bin Thabit antara sahurnya Nabi SAW dengan azan subuh kurang lebih 50 ayat. Baik. Dan bahkan para ulama menjelaskan bahwa hadis ini salah satu di antara dalil sahurnya Nabi SAW itu diakhirkan ya. Nah, sehingga mereka dianjurkan bagi orang yang sahur agar mereka mengakhirkan mepet dengan waktu subuh. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menekankan agar sahur itu diakhirkan. Bahkan sampai beliau bersabda, "Man sami'an nida wal ina'u fi yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu." Siapa yang mendengar azan sementara piring masih di tangan, maka jangan ditaruh itu piring sampai dia menyelesaikan kebutuhannya. Sehingga dia diberi toleran untuk tetap makan walaupun azan sudah berkumandang.
Dan itu menunjukkan bahwasanya sahurnya di mana? Sampai di titik terakhir mendekati subuh. Wallahu alam. Sehingga intinya di sini adalah bahwa berhenti 10 menit sebelum subuh ini tidak rutin, tapi bisa dilakukan sesekali. Kemudian ini bukan keharusan. Bukan keharusan. Tidak ada istilah pokoknya harus berhenti 10 menit sebelum subuh. Istilah itu enggak ada. Dan tidak ada para ulama yang mengharuskan demikian. Sudah? Berikutnya, sunnah berikutnya atau yang diperbolehkan berikutnya ketika berpuasa adalah menunda mandi junub atau mandi suci haid sampai subuh. Misalnya ada seorang wanita yang suci jam 3, Arab adus kok ketoke kademen, Arab nggodhog banyu gas entek, njaluk tangga isin. Akhirnya dia manfaatkan untuk makan sahur dulu. Maka wanita yang suci haid ini jam 3 sudah suci haid, kemudian dia makan sahur. Selesai sahur mungkin dia siapkan untuk keluarga, selesai, lalu kemudian mepet subuh, belum mandi. Begitu adzan subuh dia sudah berhenti sahur, tapi dia belum mandi. Nah, mandi setelah adzan subuh ini boleh enggak? Boleh. Sehingga wanita ini nanti mandi walaupun sudah masuk subuh, kemudian setelah itu lanjut puasa. Karena itu bedakan dua ini ya. Bedakan dua hal ini. Kita bedakan sebab junub. Sebab junub. Yang kedua, kondisi junub. Sebab junub yang disengaja, contohnya hubungan badan. Ada yang karena rutin, contohnya haid. Ini kalau sampai subuh belum selesai, maka puasanya tidak sah. Wanita haid, darah masih keluar, adzan subuh masih keluar. Begitu selesai sholat subuh, masyarakat selesai sholat subuh, ada kultum. Selesai kultum, haidnya berhenti. Nah, ketika dia berhenti misalnya jam 5 atau setengah 6, hari itu boleh puasa enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia masih haid ketika sudah memasuki waktu subuh. Maka dalam hal ini status dia adalah wanita haid dan tidak boleh puasa. Tapi Pak, kan suci sudah jam 5 tadi. Iya, ketika Anda suci sudah jam 5 dan itu sudah masuk waktu subuh, maka di hari itu tidak boleh puasa. Andaikan jenengan tinggal di Aceh, nah itu bisa puasa. Karena subuhnya Aceh jam setengah 6. Tapi karena di Jogja subuhnya jam setengah 5, maka Anda wajib berpuasa, tidak wajib berpuasa. Sehingga di sisa harinya nanti boleh makan minum. Baik. Junub juga seperti itu. Ada orang hubungan badan, adzan subuh belum selesai acaranya, qomat baru selesai. Terus gimana ini Pak? Ini dosa besar ini ya. Berarti dia melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Maka dia tidak boleh puasa ketika itu, puasanya batal dan nanti harus qadha plus dia harus bayar kafarah. Baik. Yang kedua, kondisi junub. Kalau sebab junub di sini tadi keterangannya, jika sudah masuk subuh
belum hilang, jadinya apa? Maka tidak boleh atau puasanya batal. Maka puasa batal. Baik. Bedakan dengan yang kedua. Ini tadi sebab junub. Yang kedua kondisi junub. Nah, kondisi junub ini jika sudah masuk subuh belum hilang, puasa tidak batal. Nah, contoh kasus yang sering terjadi, suami istri selesai sahur terus hubungan badan. Selesai misalnya 5 menit sebelum subuh. Nah, kadang kan terus tidur bablas sampai jam 7 misalnya. Enggak sholat subuh nih kayak gini ya. Tidur sampai jam 5 misalnya. Dia tidur sampai jam 5. Terus jam 5 mandi. Boleh enggak puasa? Boleh enggak puasa? Boleh. Kenapa? Karena yang bertahan itu kondisi junubnya, bukan sebab junubnya. Dipahami nggih, Pak? Baik. Contoh yang sering ya, wanita haid yang menunda mandi sehingga dia selesai sahur mungkin tidur lagi padahal dia sudah suci, sudah putus darahnya, lalu baru dia mandi setelah selesai subuh dan itu tidak menyebabkan dia batal puasanya, maka dia wajib berpuasa. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Sekarang Pak, dalilnya apa sih Pak yang nomor 2 ini? Saya coba tunjukkan dalil nomor 2. Di sini ada cerita pengalaman yang disampaikan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. An Aisyah wa Ummi Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu subuh, ketemu waktu subuh dalam posisi beliau junub min ahlihi karena hubungan badan. Tsumma yaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasumu, lalu beliau puasa. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka orang yang kondisinya seperti ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya yang dibolehkan berikutnya adalah al-madmadah wal istinsyaq. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dibolehkan bagi orang yang puasa untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kita tulis di sini. Berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu apa? Menghirup air ke dalam hidung. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, saya binasa. Aku dosa ya Rasulullah." "Wa ma fa'alt?" Kamu melakukan apa? Kok tiba-tiba datang lakoni dosa? Lapor berdosa. Dan itu pas puasa. Maka Umar menyampaikan, "Inni hasyastu nafsi faqabbaltu imra'ati." Syahwatku naik, kemudian aku mencumbu istriku. Nah, dia mencium istrinya radhiyallahu anhu. Apakah puasa saya batal? Maka Nabi SAW membuat permisalan. Ara'aita ya Umar, lau tamatmatta. Menurutmu, kalau kamu berkumur itu puasamu batal enggak? Jawab Umar, selama tidak ditelan, ya enggak batal. Maka demikian pula yang terjadi pada lelaki, misalnya mencium istrinya, selama tidak kebablasan,
sampai terjadi hubungan badan atau keluar air mani, maka tidak batal. Dan ini menunjukkan kias yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuat analogi, dan dalam analogi ini, dalam kias ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau orang berkumur selama tidak menelan air, hukumnya apa? Tidak batal. Maka demikian pula ketika ada orang yang dekat suami istri, selama tidak hubungan badan atau tidak sampai keluar, juga tidak batal. Baik, sehingga berkumur dan menghirup air ke dalam hidung hukumnya boleh. Hanya saja, namun, ya, tulisin namun, untuk istinsyak tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh terlalu keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak kecuali ketika sedang berpuasa. Istinsyak niku napa, Mbah? Menghirup air ke dalam hidung. Itu namanya apa? Istinsyak. Nyedot banyu melalui hidung itu namanya istinsyak. Baik. Selanjutnya, hal yang dibolehkan berikutnya adalah mandi untuk mendinginkan badan. Bal mulai ke sawah panasan, ya, sehingga badannya ini sampai gemeteran karena saking panasnya. Lalu disiram dengan air, dia dinginkan dengan cara disiram air. Hukumnya diperbolehkan. Dan ini merupakan kesepakatan 4 madhab, baik dalam madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambali. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan, nashhadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kana yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yaghtasilu. Kami pernah jadi saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu junub ketika waktu subuh, kemudian beliau mandi. Sehingga dalam hal ini mandi besar ketika puasa hukumnya boleh. An ba'di ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagian di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arji. Arji itu suatu desa, jami'atun qaribatun minal abwa, satu desa yang dekat dengan daerah Abwa. Daerah Abwa itu tempat wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam keramas, ya, mengguyurkan air ke atas kepala beliau, minal atas au minal har, karena kehausan atau karena kepanasan. Sedang puasa siang hari panasan, Rasulullah SAW membasahi badannya dengan air. Baik. Dan ini boleh, ya, artinya tidak harus orang yang berpuasa itu biarkan dirimu tersiksa, makin kelaparan dan makin kehausan, pahalanya makin banyak. Tidak kayak gitu, ya. Ya, kalau misalnya orang kepanasan kemudian dia ingin mendinginkan badannya dengan disiram air, silahkan. Baik. Selanjutnya yang dibolehkan berikutnya adalah ngicipi makanan. Yang keempat, ngicipi makanan, tapi diludahkan. Setelah ngicipi, diludahkan. Baik. Ngicipi yang diludahkan itu seberapa, Pak? Ya nggak mungkin seirus, ya. Kalau seirus ini dudu ngicipi ini. Ya. Imbo ning.
Sehingga ngicipi hanya di ujung lidah yang fungsinya lidah perasa ini nanti akan bisa menilai kira-kira masakan saya ini kasinen, keleginan, kecuten atau apa. Sehingga diicipi dengan lidah. Baik, coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau bercerita, la ba'sa ayatata'ama al-kidra aw syai'a. Dibolehkan bagi seseorang untuk ngicipi al-kidr, makanan kuah yang ada di periuk, aw syai' atau makanan yang lain. Dalam riwayat yang lain sepanjang tidak ditelan. Sehingga boleh ngicipi tapi tidak boleh ditelan di sini. Tapi diludahkan atau tidak boleh diapain? Ditelan. Kalau dia ngicipi kemudian ditelan, ini pelanggaran. Tapi kalau dia ngicipi kemudian dibuang, diludahkan, hukumnya boleh. Baik. Kalau ketelan Pak, jika ketelan disengaja batal puasa. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal puasa. Saya tak uji coba Pak ya, biar nggak sengaja ketelan. Nah itu tidak boleh ya. Berarti dia aslinya sengaja. Misalnya ngicipi sairus, setelah itu dikumurkan. Aduh dolode kok tinggal kumur. Lo katanya boleh ngicipi. Ya rano ceritanya itu Mas, ngicipi karo dikumurkan itu. Sehingga paling cukup sedikit saja. Baik. Dan itu pun karena alasan dibutuhkan. Contohnya ibu-ibu yang masak ya. Beliau puasa sementara masakannya ini untuk hidangan berbuka. Wagi gak ngerti dudu asem nih apakah kasinen atau keleginan atau kasemen ya. Maka butuh diicipi. Nah setelah tahu ini tidak ada lagi alasan masakannya ra enak, alasannya poso. Ya aku poso mbok kasinen mbok ora gak ngerti. Nah, sudah nggak ada alasan itu. Karena orang yang puasa boleh ngicipi. Baik, selanjutnya. Berikutnya adalah al-qublah wal mubasyarah liman malaka nafsahu. Yang diperbolehkan berikutnya ketika berpuasa adalah dekat dengan pasangan, suami istri, rangkulan, berpelukan atau bercumbu selama tidak sampai hubungan badan. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Baik. Di sini ada keterangan yubahu lis-shaim al-qiblatu wal mubasyarah fima dunal farji. Dibolehkan bagi orang yang puasa untuk bercumbu dengan pasangannya selama tidak melibatkan kemaluan. Bisyarti ayyamlika nafsahu, dengan syarat dia bisa menjaga diri agar tidak sampai hubungan badan atau sampai keluar. Kalau sampai keluar atau hubungan badan maka puasanya batal. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaim." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya dalam posisi beliau berpuasa. Wa yubashiru, dan beliau melakukan mubasyarah. Mubasyarah itu kalau bahasa kita kelonan. Nah, itu yang paling gampang ya. Wa yubashiru wa huwa shaim, dan beliau kelonan dengan istrinya dalam kondisi puasa. Bahasa Indonesianya apa Pak kalau kelonan? Berpelukan. Lalu kata Aisyah, walakinnahu amlakukum liirbi. Namun beliau itu bisa menjaga, lebih bisa menjaga
diri beliau di antara kalian, sehingga enggak sampai melakukan hubungan badan atau sampai keluar mani. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sehingga di sini kita tulis hal yang dibolehkan berikutnya adalah boleh kelonan gitu aja. Wes gitu. Yang paling gampang kan ini ya, terjemahannya yang paling gampang. Oke. Baik. Cuman ulama beda pendapat, apakah ini berlaku umum ataukah hanya berlaku bagi yang kira-kira syahwatnya sudah turun. Syahwat sudah turun itu kalau usianya sudah 60 ke atas. Nggih, Pak? Yang sudah 60 ke atas coba angkat tangan. Masih pengen nambah enggak? Sehingga ketika syahwatnya sudah turun, maka kalaupun melakukan seperti ini tidak dikhawatirkan sampai terjadi hubungan. Tapi nek sek enom di bawah 30, apalagi manten anyar, nah, siang-siang puasa tidak ada orang, cuman berdua di dalam kamar, nah itu bisa berbahaya. Maka sebaiknya jaga diri, jangan sampai terjadi pembatalan puasa. Sampai suatu ketika datang seorang pemuda, tapi orangnya miskin, ya, pemuda mungkin durung digawean, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad halaktu, ya Rasulullah, saya binasa. Kenapa? Waqa'tu ala mura'ati wa ana sha'im. Aku hubungan badan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, apakah kamu punya budak untuk dimerdekakan? Enggak. Kalau begitu, bisakah kau puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, ini belum sebulan aja sudah bocor kayak gini? Enggak bisa. Apakah kau punya makanan yang bisa dibagikan kepada 60 orang miskin? Jawabannya enggak ada. Kemudian Nabi SAW diam. Nah, ini 3 pilihan kafarah enggak bisa semua orang ini. Akhirnya tiba-tiba ada orang yang menghadiahkan kurma kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW meminta kepada pemuda ini kurma silahkan kau berikan kepada orang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, di antara 2 bukit ini, ya, dulu kan kampung itu di antara 2 bukit ya, bukit kanan, bukit kiri ada lembah, nah itu kampung. Di antara 2 bukit ini tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan aku. Ya nek ono panganan karo bojomu. Kalau begitu silahkan kau makan bersama istrimu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Nah. Baik. Selanjutnya yang ke-6. Diperbolehkan untuk menggunakan minyak wangi, mencium minyak wangi, dan aneka cairan yang beraroma. Misalnya, Pak, nek poso kemudian pakai minyak kayu putih itu boleh nggak, Pak? Ya. Terutama misalnya kita pilek ya, wong pilek poso meler terus ya. Cara untuk menghentikannya apa? Terkadang dia pakai minyak kayu putih sampai dilebok-lebokno tekan dhuwur ini. Pakai tisu diunter-unter dilebokno tekan dhuwur. Baik. Apa hukumnya seperti ini? Coba kita lihat. Yajuzu lis-shaim at-tatayyubu wa syammur rawaih. Diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk memakai minyak wangi dan mencium aroma. Wa hadza bittifaqil madzahib. Dan ini dengan sepakat 4 mazhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah sampai Hambali. Ya. Wa dzalika lil ati, dengan dalil sebagai berikut. Yang pertama, orang puasa itu lam yanha anit tatayyub, tidak dilarang untuk pakai minyak wangi. Fadalla ala jawazihi, sehingga hukumnya boleh. Yang kedua, bahwa minyak wangi itu la yatasa'adu ila jismi sha'im minha syai'un siwa mujarrad ar-raihah.
Dia tidak memberikan pengaruh bagi badan orang yang berpuasa selain hanya bau. Yang ketiga, bahwasanya bau adalah seperti udara. Jadi kita itu setiap saat memasukkan benda luar ke dalam. Kapan itu? Ketika bernafas. Udara masuk, keluar lagi. Udara masuk, keluar lagi. Boleh nggak bernafas pakai mulut ketika puasa? Saya ulang, kalau orang berpuasa boleh nggak bernafas pakai mulut? Boleh, kenapa? Walaupun kita bernafas pakai mulut, udara itu masuk ke mana? Ke paru, bukan ke perut. Sehingga kita pernafasan perut, pernafasan ada diafragma, ada pernafasan perut ya. Kita pernafasan perut, kita sedot pakai mulut, udara masuknya ke mana? Ke paru, tetap ke paru. Kemudian dikeluarkan lagi, ke paru lagi, dikeluarkan lagi. Sehingga memasukkan udara dalam hal ini tidak sama dengan makan. Berarti Pak, nek ngono ngudut entuk Pak. Orang kalau poso terus ngudut, njut pripun? Batal. Loh kok bisa? Karena ngerokok itu sama seperti minum. Sebab dia konsentrat asap disedot sebagaimana layaknya minuman. Asapnya kan konsentrat dia, padat gitu. Kemudian disedot sebagaimana layaknya minuman. Oleh karena itu bagi orang yang berpuasa kemudian dia ngerokok, posone batal. Kadang nyuwun sewu nggih. Perokok berat itu aku nek poso kuat orang madang, kuat orang ngombe. Tapi nek gak ngerokok itu Masya Allah. Sehingga subhanallah Nabi SAW kalau berbuka itu sunnahnya pakai kurma. Orang ini ketika berbuka pakai rokok. Masya Allah. Adzan, adzan kok ngerokok gitu. Yang seharusnya dia berbuka pakai apa? Minuman atau kurma atau yang lainnya. Tapi begini Pak, badan ini kalau sudah kecanduan dengan bahan-bahan tertentu, maka dia merasa senang ketika diberi bahan itu. Padahal aslinya itu rusak. Seperti ya, pecandu narkoba itu radoyan mangan. Begitu dia ketemu narkoba, senang dia. Terus jiwanya tenang menurut dia ya. Kemudian badannya tenang karena dia ketemu narkoba. Itu pecandu narkoba. Perokok juga sama. Perokok itu ketika dia megang rokok dan berbuka dengan rokok, itu senang badannya. Walaupun dia tidak minum, walaupun dia tidak makan, tapi badannya senang. Cuman masalahnya ini ngerusak badan. Sehingga kira-kira apa yang terjadi Pak? Banyak organ yang rusak gara-gara itu. Saya kalau bersama sopir misalnya, perjalanan jauh, ikut travel atau apa gitu. Kemudian saya lihat gimana sih istirahatnya sopir. Dia kan serius sekali itu di atas mobil. Minggir, ngopi, satu cangkir kecil, kalau rokok. Masya Allah. Beliau nggak minum itu, nggak minum air putih atau apa di tempat istirahat. Tapi milihnya apa? Kopi sama rokok. Itu kan darahnya kayak apa kentalnya itu Pak? Sudah nggak minum air putih, dipakai untuk kegiatan nyupir, kemudian minumnya kopi, dipanasi karo rokok. Itu kentalnya darahnya kayak apa, dan itu bisa ngerusak ginjal, nanti bisa ngerusak organ-organ yang lain yang dokter mungkin lebih paham. Baik. Berikutnya dibolehkan untuk istinsyak al-bakhur. Kalau ada asap wewangian itu namanya bakhur ya. Ada orang bakar apa? Dupo atau menyan. Lalu ada asap wangiannya. Boleh enggak Pak itu disedot ketika puasa?
Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil istinsyaq al-bakhur lis-shaim. Ulama beda pendapat mengenai hukum nyedot bakhur bagi orang yang puasa. Apakah batal ataukah tidak? Pendapat yang pertama, nyedot bakhur puasanya batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa dzalika li anna dukhanal bakhur lahu jirm. Karena asapnya bakhur itu punya benda tertentu, punya zat tertentu. Punya, kalau asap itu aerosol. Yang putih itu apa, Bapak? Apa namanya? Jadi dia itu zat tertentu meskipun bentuknya gas. Tapi dia padat. Maka saat gas yang padat ini disedot, itu bisa membatalkan puasa. Dihukumi seperti minum. Demikian pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, nyedot bakhur tidak batal puasa. Ini pendapat Syafi'iyah, pendapat Ibnu Hazm di kalangan Zahiriyah, dan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Baik. Dan wallahu alam, sebaiknya dihati-hati saja. Sehingga kalau ada orang obong-obong, kan ada asap putih itu ya, ampun disedot, watuk. Di samping itu nanti puasanya batal. Tapi kalau di udara seperti ini, mungkin udara ini ada kotoran, kita sedot, tidak masalah. Baik. Yang terakhir, bersiwak. Hal dibolehkan berikutnya adalah bersiwak, gosok gigi. Gosok gigi. Gosok gigi hukumnya boleh. Yang kedua, tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan, tidak direkom untuk pakai pasta. Sehingga kalau gosok gigi jangan pakai pasta, tapi pakai kreweng. Ya, jadi cukup gosok giginya pakai apa? Sikat saja, jangan dicampuri pasta gigi. Baik, jangan pakai odol. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan di sini ada satu lagi ya yang lupa. Tetes mata. Apa hukumnya menggunakan tetes mata? Coba kita lihat di sini. Ada pembahasan tentang penggunaan tetes mata. Dibolehkan bagi orang yang puasa untuk menggunakan tetes mata. Tetes mata itu sudah ada di masa silam ya. Maka masuk dalam kajian fikih klasik. Wa qad dhahaba ila dzalika, dan ini pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat Syekh bin Baz serta Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Karena mata itu enggak nyambung ke perut. Meskipun ketika mata ditetesi kadang seperti ada sesuatu yang gogrok, yang lepas di tenggorokan. Tiba-tiba plong. Nah, kalau ada gitu gimana Pak? Ya diludahkan kalau bisa. Kalau nggak bisa, enggak apa-apa. Karena itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Lendir di dalam kita, keluar masuk di pusat lendir, sumber, kemudian masuk ke perut. Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana ludah itu kadang nggak bisa dikendalikan, keluar terus. Maka saat kita ngomong ada ludah yang ketelen, gimana hukumnya? Insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ada yang mau disampaikan? Langsung. Nah, monggo.
Kalau bau aroma tadi ya, tadi batal puasa atau tidak? Bagaimana kalau kita mencium asap sate? Masya Allah. Ada orang jejer sate terus dikebut-kebut. Nah, apalagi sekarang kan pakai kipas angin ya. Nah, kita ada di situ, poso tapi ada di situ. Pak, sampean kok ning kene terus ya, Pak? Nah. Nadai gratisan. Kalau seperti ini, jika yang kita sedot adalah asapnya tadi, ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan batal puasanya dan ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan puasanya batal adalah pendapat jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan Ibnu Utsaimin. Yang mengatakan tidak batal itu pendapatnya Syafi'iyah. Nah, dalam hal ini mungkin sebagai hati-hati sebaiknya jangan disedot. Baik. Bagaimana tata cara i'tikaf sesuai sunnah? Ini insya Allah kita bahas pas Ramadan saja ya. Pas mendekati momen i'tikaf, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada saat puasa saya dan teman-teman berpendapat berbeda dengan waktu subuh di lingkungan. Pada saat adzan subuh kami masih sahur atau witir sampai 5 atau 8 menit dan itu kami lakukan sudah lama. Apakah yang kami lakukan salah? Karena kami yakin kalau masih bisa untuk makan sahur plus waktu masuk subuh. Jika Anda merasa yakin bahwasanya subuh di sini kecepatan, itu belum waktunya adzan kok wis adzan. Anda merasa yakin dengan itu? Karena Anda punya bukti bahwasanya waktu subuh itu kecepatan. Maka insya Allah boleh makan minum sampai yakin ini subuh. Ya. Karena ketika subuhnya kecepatan berarti belum masuk waktu subuh. Oleh karena itu dalam hal ini apabila ada orang yang dia makan sahur kemudian mepet subuh, maka jika dia belum yakin dengan masuknya waktu subuh itu, ini sebenarnya kurang 10 menit baru adzan. Maka dalam hal ini silahkan makan dan minum sampai Anda yakin sudah terbit fajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena kami relawan masjid waktu menjelang buka, maka kami sibuk melayani pembagian iftar. Karena sibuknya kami kurang maksimal dalam beribadah atau baca Quran. Apakah kesibukan kami boleh mengalahkan sunnah di bulan Ramadan? Saatan, silakan Anda atur waktunya. Jadi jangan sampai habis seperti ini. Sayang kalau Ramadan tidak khatam Quran. Maka kalaupun sibuk ngurusi takjil, ya tidak harus tiap hari. Mungkin bisa shift gantian ya. Kan jamaahnya banyak ini bisa gantian. Nanti digilir satu. Berarti Ramadan 30 hari mau keduman 1 hari. Karena jamaahnya banyak. Nah jika demikian insya Allah tidak mengganggu aktivitas ibadah Anda. Wallahu a'lam. Ini sudah kemarin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal i'tikaf 10 hari di akhir Ramadan kehabisan bekal atau baju ganti, apakah boleh pulang keluar masjid? Ya. Jawabannya boleh karena Anda punya hajat. Makanya kalau i'tikaf jangan terlalu jauh. Cari masjid terdekat saja biar ketika pulang enggak jauh-jauh. Nah, kalau kemudian i'tikafnya di Solo, orangnya di Jogja misalnya. Saya pengen i'tikaf di Solo. Nah, ngambil baju ning Jogja ya bisa seharian. Batal buat i'tikafnya. Sehingga i'tikaf cari saja masjid yang bisa dijangkau, jangan terlalu jauh. Wallahu a'lam.